Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anis Putri Herliani dengan nomor induk mahasiswa 0545441333 dari Universitas Terbuka Surakarta. Di sini saya akan menjawab tugas 2 dari mata kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian. Untuk soal yang pertama adalah apa perbedaan sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dan kegiatan penyuluhan? Perbedaan sistem penyuluhan dan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan adalah terletak pada fokus pendekatan dan cakupan masing-masing sistem. Sistem penyuluhan adalah suatu sistem yang secara khusus dirancang untuk mentransfer pengetahuan, teknologi, dan keterampilan para petani atau pelaku utama usaha pertanian agar mereka dapat meningkatkan produktivitas, efisien, dan kualitas hidupnya. Dalam konteks ini, penyuluhan berperan sebagai alat komunikasi pendidikan non-formal yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku sasaran. Sistem ini biasanya mencakupi unsur-unsur penyuluhan, metode penyuluhan, media, materi teknologi, serta sasaran atau petani. Fokus utama dari sistem penyuluhan adalah pemberdayaan sumber daya manusia petani melalui proses belajar mengajar di lapangan. Sementara itu, sistem agribisnis adalah suatu pendekatan yang melihat kegiatan pertanian sebagai suatu rangka sistem usaha dari hulu hingga hilir. Dalam sistem agribisnis ini, petani tidak hanya dilihat dari sisi produksi saja, tetapi juga dari sisi input, produksi, pengolahan hasil panen, hingga distribusi. Dalam kegiatan penyuluhan, pendekatan sistem agribisnis digunakan untuk memberi wawasan dan kemampuan kepada petani agar mereka dapat menjalankan usaha tani secara ekonomis, efisien, dan berorientasi pada pasar. Dalam praktik penyuluhan, sistem penyuluhan berperan sebagai mekanisme pelaksana atau wadah proses edukasi, sedangkan sistem agribisnis menjadi kerangka atau suatu isi yang harus dipahami dan diterapkan oleh para petani. Misalnya, dalam kegiatan penyuluhan budidaya padi, sistem penyuluhan menyediakan metode dan penyuluhan pembimbingan petani, sedangkan sistem agribisnis menyediakan cara berpikir bahwa budidaya padi harus memperhitungkan aspek pasar, biaya produksi, pengolahan hasil, dan distribusi. Dengan demikian, perbedaan terletak pada orientasi. Sistem penyuluhan berorientasi pada proses edukatif dan pembinaan petani, sedangkan sistem agribisnis berorientasi pada keberlanjutan dan formalitas usaha tani secara menyeluruh. Keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam menciptakan metode petani modern dan pemberdaya saing. Untuk soal yang kedua adalah mengapa penting memahami sarana penyuluhan. Memahami sasaran penyuluhan sangat penting karena keberhasilan suatu program penyuluhan sangat ditentukan oleh kesesuaian materi, metode, dan pendekatan dengan karakteristik dari sasaran itu sendiri. Sasaran penyuluhan baik petani, nelayan, maupun pelaku agribisnis lainnya memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari tingkat pendidikan, pengalaman usaha, hingga kondisi sosial dan ekonomi. Tanpa memahami terhadap siapa yang akan dilayani, penyuluh beresiko menyampaikan materi yang tidak relevan, terlalu rumit, atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pemahaman terhadap sasaran membantu penyuluhan dalam memilih metode komunikasi dengan pembelajaran yang tepat, menyusun materi yang kontekstual, serta membantu hubungan yang lebih efektif dan partisipasif. Misalnya, untuk petani yang sudah berpengalaman, pendekatan diskusi dan pertukaran pengalaman mungkin lebih efektif dibanding ceramah atau arahan. Sebaliknya, petani pemula biasanya lebih terbantu dengan metode demonstrasi atau pendampingan secara langsung. Selain itu, penyuluhan yang tepat sasaran akan meningkatkan kepercayaan petani kepada penyuluh, mempercayai
mengantisipasi inovasi dan mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dan produktif dalam berkelanjutan. Untuk soal yang terakhir adalah, apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi? Jelaskan alasannya. Kegiatan penyuluhan merupakan suatu organisasi, yaitu benar. Kegiatan penyuluhan pertanian dapat dilakukan sebagai suatu bentuk organisasi. Penyuluhan bukan hanya sekedar aktivitas edukasi yang dilakukan secara individu, tetapi merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki struktur, tujuan, peran, dan pembagian tugas yang secara jelas. Dalam konteks kelembagaan, kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh lembaga resmi seperti Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berada di bawah koordinasi Dinas Pertanian setempat atau Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di tingkat nasional. Kegiatan penyuluhan memenuhi ciri-ciri organisasi terhadap sekelompok orang yang bekerja sama seperti penyuluh, koordinator, fasilitator, dan sasaran penyuluh. Memiliki tujuan bersama, yaitu meningkatkan kapasitas petani dan produktivitas petani, serta menggunakan sumber daya dan metode tertentu secara sistematis. Di dalamnya juga terdapat struktur kerja, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem evaluasi dan pelaporan. Selain itu, kegiatan penyuluhan tidak hanya berjalan secara spontan atau acak. Ia dirancang melalui program, dilaksanakan dengan metode dan alat-alat bantu tertentu, dan akhirnya dievaluasi untuk perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan merupakan suatu sistem organisasi yang bergerak dalam kerangka pembangunan pertanian. Itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan dari tugas 2 dasar-dasar penyuluhan pertanian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.